Yang mana? Kita bahas. Aku sih yang nggak bisa. Itu sih aku ada satu nomor yang saya ngasal jawab deh, Pak. Yang mana tuh? Yang tahu kan yang ada grafik itu, Pak. Grafik mana tuh grafik? Saya lupa, Pak, grafik yang Grafik banyak banget kemarin ya, ada grafik GLB, GLBB, 8A. 8A sudah semua berarti ya? Oh, Pak, aku inget, Pak. Itu yang soalnya itu nanya besar kecepatan rata-rata, Pak. Oh, yang itu. Terus Yang batu jatuh, Pak. yang batu jatuh. Bukan, itu kelapa. Kelapa. Apa? Batu jatuh, batunya siapa yang jatuh? Kelapa, Pak, kelapa. Yang kelapa tingginya 5 meter itu loh, Pak. Oh ya, itu jawabannya 10. Saya aja nggak lihat soalnya langsung jawab. 5 meter kan? Iya, Pak. 10 jawabannya. Ada yang kemarin nemu jawabannya 10? Aku nggak inget, Pak, aku jawabnya apa. Bentar, saya Nggak cek. tahu, saya lupa Saya sambil rumus cek GC GC. ya. Saya sambil cek GC. Ada nggak sih yang dapat 100? Kayaknya ada kemarin. Perlu sebut nggak nih kalau dapat 100? Orangnya siapa? Perlu ya? Perlu nggak nih? Kayaknya ada. Sebentar, saya cek dulu. Nilai pH KD 3.2. Gerak. Kayaknya ada sih. Ada satu. Perlu saya sebutkan. Orangnya bersedia nggak? Saya bersedia. Orangnya WA ini dulu saya ke saya nih. Kalau 100 mah pasti bersedia, Pak. Ya pasti ya. Kalau remedial mah pasti nggak bakal. Oke, saya sebut ya. Jovita. Nah, itu orangnya satu. Ya, selebihnya ada yang di atas KKM lumayan, ada yang 93, ada yang 87. Ya, ada juga yang masih harus remed, ya, buat yang masih remed ya harus. Kemungkinan besok saya kasih remedial ya. Saya masih menunggu. Jadi saya gabung di kelas lain dulu biar enak, maksudnya biar sekali jalan. Tapi saya rasa nilai kalian masih oke lah. Gitu. Apa yang mana lagi? Soal mana lagi? Yang kalau yang mana deh? Nih, saya langsung buka ya versi Word-nya nih. Yang mana? Ini nggak ada ya, yang ini ya. Yang ini kan kemarin nggak ada ya, kita udah bonusin ya. Terusnya kan 3 sama 0 kan. Yang mana yang ini? Mana tadi? Si Velia yang nanya ya? Yang ini bukan? Yang ini bukan? Itu deh, Pak. Yang ini. Itu deh. Kalau yang ini, caranya adalah kamu cari dulu jarak ini. Kamu cari dulu jarak itu dengan cara, berarti 4 kali 15, hasilnya 60. Kayak gitu. Terus yang ini bagaimana? Nah, di sini V-nya 10. Dari 15 ke 35 itu sekitar 20 ya. Berarti bisa dikatakan 10 kali 20. 10 meter per second di 20, hasilnya 200. Begitu juga yang ini nih. Ini dapat 6. Ini dari 35 ke 40 kita dapat 5. Berarti 6 kali 5. Hasilnya 30 meter. Tambah deh 270. Dibagi dengan total waktunya dari 0 ke 40, maka dapat 40 second. Dapatlah. Tuh. Oke? Nah, kemarin bingungnya di mana tuh? Ada lagi. Pak, kok itu 270, Pak? Sorry, 290 ya? 290. Benar ya, 290 ya? 7,25. Benar, kali ini benar. Sorry. Thank you, Christopher. Pak, ini Daniel dipin ya? Enggak kok, nggak dipin sama saya. Pak, nilainya nggak babak blur banget kan ya?
Ya, ya saya nggak tahu, itu tergantung penilaian kalian. Ada yang berpikir 73 sudah babak belur misalnya gitu nilainya. Harusnya saya dapat nilai 90 Pak gitu. Tapi kok ternyata jadi 70, 73 gitu. Semua tergantung persepsi kalian. Teori retest Pak. Oh retest. Ada lagi? Pak, saya salah soal yang mana aja sih, Pak? Nah, nanti itu pribadi ya. Kalau yang remet biasanya saya kasih tahu yang mana aja yang salah. Nah, Yang remet, biasanya Pak. saya coba cek ya. Saya coba cek kemarin beberapa salah di sini. 100 meter. Kemudian ia mengendari motor selama 15 meter per second selama 1 menit. Kayak gitu. Lalu beberapa dari kalian menjawab yang ini nih. 900 meter dari polisi. Itu betul. Kalau yang ditanya adalah jarak tempuh, ya. 15 dikali dengan 1 menitnya dapat 60 kan? Dapatnya 900 meter. Cuma masalahnya si Grace ini dia ada di 100 meter dari polisi, ini 100 meter. Berarti dia nambah lagi kepanjangan. Ya nambah lagi 900 meter. Salah kekurangan. Ya 900 meter. Maka dia jaraknya adalah 1000 meter dari pos polisi yang benar. Kenapa jawabnya 900? Jadi ininya tidak terhitung justru 100 meter ini. Ya, mungkin Pak, saya kemarin terjebak Pak. Kalau boleh pakai bahasanya Naruto, saya terkena genjutsu Pak. Atau enggak Bapak saya bingungnya itu dia berada 100 meter di depan apa di belakang? Di Ya, anggap belakang aja dari kantor polisi, di belakang pos polisi apa di depan pos polisinya? intinya patokannya pos polisi lah. Mau kalian dari depan nih, kalau depan berarti dia ngarahnya ke sini gitu. Kalau dari samping ke sini atau ke kiri ke kanan. Pak, Kayak gitu. Ya, itu kayaknya soalnya boleh nggak Pak? Itu soalnya semuanya dibahas biar kita semua tahu kita salahnya bagian mana. ya, makanya saya coba dulu nih, kalian menurut kalian susahnya di mana kemarin? Ya, kalau misalnya kita bahas satu-satu, kita akan bahas satu-satu. Kalau yang ini nomor 3 kan bonus ya, walaupun seharusnya jawabannya yang ini ya. Kalau kalian tahu, kecepatan pasti nilainya 0. Kenapa? Kecepatan 0, pastikan dia balik lagi ke posisi awal. Gitu. Kalau yang ini, sebuah kereta rel listrik bergerak dari arah Manggarai ke Jatinegara. Nah, maka kereta api, datang ya. Maka dia posisinya bergerak atau tidak gitu kan? Pasti bergerak. Masalahnya titik acuan yang mana? Kalau dari stasiun Jatinegara, maka dia mendekati. Kan dari Manggarai ke Jatinegara. Gitu. Kalau menjauhi nggak mungkin kan, karena dia lagi menuju ke sana gitu. Ini kondisi saya kalau lagi pulang dari Tangerang, kalau mau ke Bekasi nih, dari Manggarai menuju stasiun Jatinegara. Gitu. Bergerak mendekati titik acuan stasiun Manggarai. Enggak, kan dia dari Manggarai. Kalau dari Manggarai berarti dia jauh. Pak, itu nomor 2 jawabannya A ya Pak? Nomor 2. Ini banyak banget jebakannya nih. Seekor lebah terbang dari sarangnya menempuh jarak 200 meter ke alam bebas. Jadi ini ada sarangnya gitu ya. Saya nggak bisa gambar sarang lebah, anggap sarangnya begitu. 200 meter ke sini. Kemudian ia kembali lagi ke sarangnya, berarti dia balik lagi. Iya dong? Ya enggak? Balik lagi, berarti dia total jaraknya berapa tempuhnya? 400. 400. Perpindahannya 0. 0. Kenapa? Karena dia balik lagi ke sarangnya kan? Gitu. Ya. Nomor 4 sudah. Nomor 5 grafik GLB ini S-terhadap T, berarti yang ini ya. Yang nomor yang A. Kenapa? Karena kalau yang ini, yang grafiknya lurus ini, dia V terhadap T. Bukan S terhadap T. Kalau S terhadap T-nya dia naik. Kalau V terhadap T dia konstan yang B. Tapi ini kan S ya, bukan T.
Bukan V, sorry. Di jawabannya. Kalau ini kita bikin, kalau saya bikinnya A di sini, cuma kan di Moodle nggak mungkin A semua kan jawabannya kan. Pasti di random. Nah, cuma jadi tahu, oh ternyata ini loh kemarin. Kalau nomor 6 saya yakin dan percaya kalian sudah bisa lah, kalau jarak tempuh tinggal kali aja kan. 10 kali 20 ini kayaknya hampir semuanya benar sih. Ada yang merasa salah juga? Saya nggak tahu ya. Salah. Oh, jadi ini. Nah. Pak, boleh ulangi nggak sih Pak, dapat 400-nya dari mana sih yang nomor 2 tadi? Nomor mana? Yang Tadi. nomor 2 tadi. Ya, dapat 400-nya dari mana? Ini. Kenapa dapat 400-nya? Ya. Dia kan dari sarang nih. Saya tulis sarang. Heo. Ya, enggak. Sarang aja. Kalau sarang heo nanti bahasa Korea, jangan. Sarang ya. Dari sarangnya keluar 200 meter. Betul? Betul nggak? Terus dia balik lagi kan? Nah, balik lagi. 400-nya dari mana? Ya kan 200 kali 2. Bener ya? Kalau jalan, kan di sini tidak dikasih tahu dia ngambil potong jalan kan? Nggak ada kan? Dia bolak-balik. Gitu. Makanya dia kali 2, dapatnya dapat 400. Kenapa bisa 0? Karena dia balik lagi ke sarang. Gitu. Oke ya? Oke? Oke, kita lanjut. Udah saya record ya? Oke, sudah. Ya, ini nomor 5 tadi sudah, nomor 6 sudah, nomor 7 sudah. Nah, kalau ciri-ciri dari gerak lurus beraturan, kecepatan bendanya tetap. Kan gerak lurus beraturan. Berarti kecepatannya benda tetap. Kalau kecepatan benda berubah beraturan, dia GLBB. Terus, benda mengalami percepatan. Nah, ini GLBB juga. Berarti 1 dan 3 salah. Jadi jawabannya hanya 2 dan 4. Besarnya perpindahan yang dialami benda sama di setiap waktunya. Jadi kalau 1 detik dia berpindah 10 meter, maka kalau 2 detik, 3 detik, maka tinggal kali aja. Gitu. Nomor 8. Nomor 9, ya kalian mau pakai cara yang kemarin juga boleh nih. Jadi ini 2.600 ya, terpisah. Lalu si kecepatannya ditambah. Gitu. Jadi 2.600 dibagi dengan 20, hasilnya 130. Kan ini udah dibahas ya. Kalau menyusul. Ini menyusul kan? Sorry, berpapasan. Kayak gitu. Nah, kalau yang ini GLBB. Nah, ini kemarin kita dipercepat ya jadinya ya. Kalau ini dipercepat, maka nah ini coba deh ya. Dipercepat. Dipercepat yang mana? Kemarin ya kan. Ternyata setelah kereta berangkat meninggalkan stasiun. Sama yang nomor 3, mobil bergerak setelah lampu menyala. Kan kalau habis lampu hijau nyala nggak mungkin berhenti kan mereka kan. Kecuali kalau lampu hijau lagi mau beli minuman gitu di pinggir, itu lain cerita. Tapi biasanya kalau setelah lampu hijau menyala, pasti mereka kecepatannya nambah. Gitu. Sepuluh. Nah, minimal kalian harus menjawab 11 poin untuk bisa sampai KKM. KKM-nya 72, tapi kalau 11 poin 73, setidaknya udah aman gitu. Untuk percepatan gerak benda dari terkecil hingga terbesar adalah, nah, kalau yang ini kalian tinggal kurang ya, 20 kurang 10 bagi 5. Itu 20 kurang 10 bagi 5. Kan untuk nyari percepatan gitu kan. Maka hasilnya 2 ini.
12 bagi 0 12 kurang 0 bagi 8. Dapat 12 kurang 0 bagi 8. Hasilnya 12/8. Dibagi 4 hasilnya 3/2. Hasilnya berarti 1,5. 25 kurang 5 bagi 20. Hasilnya 20 bagi 20. 1. Maka yang terkecil hingga terbesar 321. Gitu. Ya, silahkan lah kalau ada mau nanya deh. Kayaknya sampai di sini diam-diam berarti sudah paham ya, taunya kemarin saya salah di sini nih. Kancing gitu kan misalnya. Nah, dari grafik berikut yang merupakan GLBB dipercepat adalah, lihat aja V-nya naik atau turun. Kalau naik ya berarti itu jawabannya. Kan dipercepat. Kalau yang nomor D ini dia diperlambat. Nah, kalau yang ini GLB. Kalau yang ini nggak tahu namanya apa. Jadi ini dipercepat, ini diperlambat, ini GLB. Kalau di GLB V-nya tetap konstan. Kalau dipercepat V-nya naik. Kalau diperlambat V-nya turun. Ya nggak ada kendala ya. 12. Kalau udah dapat 12 dapat 80 poin. Nah, ini nilainya 80, jadi tahu tuh benarnya 12. Nomor 13, Rudi bersepeda dengan kecepatan 8 meter per second lagi. Kemudian mengerem sepedanya dengan perlambatan 2 meter per second kuadrat. Waktu yang diperlukan Budi untuk berhenti adalah, kalau berhenti berarti VT-nya berapa? 0. 0. Maka VT 0 kurang 8 dibagi T waktunya sama dengan min 2. Kok min 2? Iya, karena perlambatan. Jadi hasilnya adalah min 8 per T sama dengan min 2. Terus T-nya sama dengan berapa? Min 8 per min 2. Hasilnya 4. Gitu. Atau kalau mau cari secara cepat, kalau di berhenti ya udah 8 bagi 2 aja selesai. 4. 87 poinnya kalau sudah 13. Gitu. Nomor 14. Jika tinggi pohon kelapa adalah 5 meter, maka kecepatan saat menyentuh tanah adalah, dia pakai persamaan ini. VT kuadrat sama dengan 2GH. Dari mana caranya? Itu karena VO-nya 0. Karena kalau buah kelapa jatuh, dia pasti V0-nya 0. Kecuali kalau dilempar ada kecepatannya. Maka VT-nya kita dapat berapa? Ini yang kita cari kan, VT kuadrat sama dengan 2 kali G-nya 10 kali 5. Maka VT kuadratnya sama dengan 2 kali 10 kali 5 dapat 100. Maka VT-nya akar dari 100, 10. Gitu. Ada yang mau tanyakan? Oke. Ya, kalau oke kita lanjut. Kalau benar 14 berarti dapat 93. Nah, kalau 15, kalau benar 15 ya berarti benar semua lah ya. Nomor disebutkan nilainya. Jika kecepatan awal 2 meter per second dan percepatan gravitasinya 10. Waktu yang diperlukan untuk mencapai titik puncak. Pertanyaannya, untuk mencapai titik puncak, berapa VT-nya? Titik puncak VT-nya? Berapa? Ada yang mau coba jawab? 0, Kakak. 0. Maka dapatnya begini, VT sama dengan V0 dikurang GT. VT-nya 0, V0-nya dapat 2, dikurang G-nya 10 kali T. Kayak gitu, dapatnya nanti min 2 sama dengan
min 10T. Maka T sama dengan min 2 per min 10. Hasilnya 0,2. Mau dua. Dapat deh. Begitu. Ya, jadi sudah tahu kesalahannya? Masing-masing? Jadi sudah tidak ini ya. Mungkin nanti akan dirilis ya untuk yang ikut remedial. Jadi tahu salahnya di mana. Jadi takutnya nanti Ya, Pak. Kasih tahu aja Pak salahnya yang mana. Aku ya aja nanti. lupa jawabanku yang mana. Ya nanti buat yang remedial nanti dikasih tahu. Jadi listnya siapa aja. Misalnya nomor absen sekian sekian sekian. Nah, nanti nomor absen yang misalnya nomor absen saya tebak misalnya misalnya ini ya contohnya. Misalnya nomor absen 10 nih. Yang salah nomor 1 2 3 4 5 gitu. 6 7 misal gitu ya. Selebihnya benar. Nah, berarti nanti yang kerjakan 1 sampai 7 aja. Kayak gitu. Kalian semua udah tahu kira-kira salahnya di mana. Ya setelah kita bahas. Cuma nanti kalau Pak saya remet tapi saya kayaknya lupa jawabannya. Jadi tahu. Oke? Pak remet kerjaan yang salah aja Pak. Ya, tapi pakai cara. Oke. Setelah kita belajar gerak, ya kita masuk di bab baru nih sekarang. Kita akan bahas tentang gaya. Kemarin kalau nggak salah, kemarin saya sudah spoiler sedikit video. Ya, gaya. Jadi gaya ini bukan gaya selfie, bukan gaya untuk berenang ya, gaya punggung, gaya katak, gaya bebas dan teman-temannya. Tapi gaya ini contohnya gini. Kalian saya kasih ini deh ya. Di meja kalian sekarang ada tempat pensil? Tempat pensil? Ada yang ada silakan angkat tangan yang ada angkat tangan. Tempat pensil atau tempat pensil deh. Stopper, tempat pensil atau apapun lah. Benda. Tempat pensil aja deh yang gampang. Ada? Nggak ada? Stopper aja nih. Atau buku. Ada buku pasti buku ada dong. Buku ada? Nggak ada juga. Buku tulis kayak buku paket ada. Yang ada resen, tolong. Please, your response, please. Ada? Oke. Pak, mereka mau jawab, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ada? Oke, ada. Sekarang coba. Ini saya tidak ada di. Sekarang coba buku yang ada di meja, kalian dorong sedikit. Kalian dorong. Biasa dorong, tapi sedikit. Dorongnya gini nih. Ya, ini. Ya, saya dorong gini. Dorong menjauh. Itu kira-kira. Sudah? Kalau sudah, sekarang kalau tadi didorong, sekarang kalian tarik ke kalian. Tarik mendekat. Oke? Kalau sudah, pertanyaan saya sederhana. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sama si buku atau benda yang kalian dorong tadi? Saya boleh jawab ke Pak. Bendanya berpindah posisi. Oke, bendanya berpindah posisi. Benda berpindah posisi. Benda berpindah posisi. Apa sih yang dimaksud dengan gaya? Tadi kita sudah kasih itu sebenarnya. Gaya itu sederhananya adalah tarikan dan dorongan. Ini sederhananya. Tarikan dan dorongan. Tadi kita sudah tarik. Kita pertama sudah dorong nih bukunya nih. Ini bukunya yang ya lumayan ini sih, lumayan tebal. Mungkin kalau bukunya yang ini lain cerita. Nah, mungkin kalau didorong dia agak sedikit harus memberikan tenaga ekstra.
tarikan dan dorongan. Gitu. Itu yang disebut dengan gaya. Terus kira-kira apa sih yang bisa apa yang bisa disebabkan oleh gaya? Jadi gaya itu kira-kira pengaruhnya kemana? Yang pertama tadi Filia udah jawab, benda berpindah posisi. Ya, atau benda bergerak ya. Atau bergerak. Kalau misalnya kita nih, anggaplah misalnya di sekolah terus disuruh piket gitu, dorong meja, narik meja, kayak gitu, pindahin meja, atau kursi. Nah, itu bendanya berpindah. Yang kedua, siapa di sini yang main futsal? Siapa di sini yang main futsal? Moreno, Oto, Pak. Otto, Jose enggak? Oke, saya mau tanya. Kalau misalnya, ini Otto sama Moreno satu tim nih. Otto mengumpan bola ke Moreno. Terus, anggap begini. Ini saya kasih gambaran ya. Jadi di sini ada si Otto, di sini ada Moreno, ya. Ini gawang lah ya, di sini gawang nih. Otto tadi dia ngasih umpan ke Moreno, bolanya ke sini arahnya. Gitu ya. Terus tiba-tiba si Moreno langsung tendang lah dia ke sini. Ya. Kira-kira apa yang terjadi sama si bolanya? Apa yang berubah? Apa yang berubah kira-kira? Mungkin Otto tadinya posisi kiri nih, terus Moreno ada di tengah nih di depan gawang. Si Otto ngumpan ke Moreno, terus Moreno nendang gitu kan. Kira-kira apa yang terjadi sih dengan bolanya? Apa yang berubah? Ada yang mau coba jawab? Apa yang berubah? Jose, bantu jawab, bisa? Apa yang berubah dari si bolanya? Apa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Posisinya, Pak. Posisi. Posisi, selain posisi. Posisi tadi berarti benda berpindah gitu ya. Selain itu, apa yang berubah? Kecepatan. Ya, oke, cuma masih kurang tepat. Apa yang berubah? Tadi si Otto kira-kira tadi nendangnya ke gawang nggak? Enggak, nendangnya ke si Moreno kan. Terus Moreno mengubah arah bolanya ke gawang. Jadi, dari kasus ini sebenarnya apa sih? Gaya itu bisa bagaimana? Gaya dapat merubah ya arah, bukan merubah ya, mengubah. Saya nanti dikoreksi dengan guru bahasa Indonesia. Mengubah arah benda. Yang tadinya bolanya ke Moreno nendang ke gawang gitu kan, bolanya berubah. Sama kayak misalnya kita main kasti. Ada yang pernah main kasti? Main kasti? Atau pernah nonton bola baseball ya? Kalau di Amerika sebutnya baseball. Jadi kayak dia ada yang lempar bola nih, ada yang lempar bola kasti, terus dipukul kan pakai stick. Nah, itu berubah. Yang tadinya bolanya ngarah ke pemukul, terus pemukul kasih gaya. Bolanya berubah arah. Kayak gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Itu dua. Ya, silakan. Ada yang mau tanyakan nggak? Pertama, berpindah posisi atau bergerak. Yang kedua, dapat mengubah arah benda. Yang terakhir,
Ini sederhana nih yang terakhir. Yang terakhir, apa yang bisa dipengaruhi oleh gaya? Ini deh. Ini kertas. Masih lurus ya. Masih lurus ya. Masih lurus ya. Terus saya kasih gaya. Kasih gaya. Kira-kira gimana? Atau gini. Ada yang pernah minum minuman kaleng? Ada yang pernah minum minuman kaleng? Siapa yang pernah minum minuman kaleng deh? Sprite, Coca-Cola, Fanta, dan teman-teman. Pasti semua pernah, Pak. Oke, saya mau tanya. Ketika minum minuman kaleng, pasti pernah semua ya. Pertanyaannya, ada nggak yang pernah iseng kalian injek tuh minum kaleng? Ketika udah habis terus dibuang gitu kan. Sebelum dibuang, kalian injek dulu. Aku injek sampai ada suaranya kencang. Nah, habis itu gimana, Ben? Si kalengnya gimana? Ya, gepeng. Gepeng. Oke, berarti gaya dapat mengubah, ini yang ketiga ya. Gaya mengubah bentuk benda. Yang tadinya utuh jadi gepeng. Nah, yang tadinya utuh ya diinjak gitu kan. Jadi gepeng. Gepeng atau penyok lah ya. Pakai penyok sih. Gepeng atau penyok. Ya. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Jadi mengubah benda dapat bergerak, nah, terus benda juga dapat berubah arah, terus dapat berubah. Silakan. Yang mau ditanyakan? Lalu kira-kira ya jenis-jenis gaya ada apa sih? Nah, gaya itu ada dua. Yang pertama gaya sentuh. Kalau gaya sentuh itu dia terjadi akibat dua permukaan saling bersentuhan. Dua permukaan benda saling bersentuhan. Namanya juga sentuh ya, bersentuhan. Contohnya ada gaya dorong tadi ya. Kalau misalnya tadi kita tidak dorong bukunya, kira-kira bukunya kedorong nggak? Atau kalian dorong mobil nih, misalnya lagi mogok di jalan, terus bantuin gitu ya, kalian bantuin dorong gitu kira-kira. Nah kalau misalnya nggak disentuh mobilnya, kira-kira bisa bergerak nggak tuh mobil? Atau dengan kekuatan super, jadi pakai langsung misalnya kalian gak usah sentuh, terus kalian hanya begini aja, tiba-tiba kedorong sendiri gitu. Ada? Nggak ada gitu ya. Terus ada gaya tarik, namanya juga dorong pasti ada tarik juga kayak gitu. Terus ada gaya gesek. Nah, kalau gaya gesek ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi ketika kita nih, jadi di atas saya ada meja. Jadi kalau misalnya ini buku, ya buku saya dorong. Nah, ini ada gaya gesek di antara si meja sama si buku. Itu gaya gesek. Terus ada gaya normal. Gaya normal nanti kita akan bahas. Emang ada gaya nggak normal, Pak? Nah, gaya normal nanti kita akan bahas. Ada gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali. Kalau misalnya di tali untuk di sumur misalnya kayak gitu ya.
Itu ada gaya tegangannya. Ada gaya pegas selain itu. Sama satu lagi gaya tak sentuh. Jadi walaupun tidak bersentuhan, dia ada. Kayak gitu. Contohnya ada gaya listrik. Gaya listrik. Terus gaya gravitasi. Ya. Sama gaya magnet. Nah, gaya magnet kan kalau misalnya nggak ada benda di sekitarnya kan, dia tetap ada, gitu, tetap bisa narik. Gaya gravitasi juga sama. Ya, gaya listrik di sini lebih tepatnya gaya listrik statis. Ya, oke, izin ke toilet. Jadi, kalau misalnya nih, penggaris digosokkan ke rambut, terus didekatkan ke serpihan kertas, nah kertasnya jadi ketarik. Kayak gitu, itu salah satunya. Silakan, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Ada? Marieta, Jose, Ben, Wilson. Filia, Kaylin, Carla, Elvis, Anara. Nah, satuannya, gaya itu memiliki satuan internasional yang disebut dengan Newton. Kenapa Newton? Karena dia yang menemukan si Newton. Mungkin kalau yang menemukan namanya Elvis, dia satuannya Elvis, kayak gitu kira-kira. Hampir semua satuan di fisika diambil dari nama penemu. Hampir semua ya, hampir semua. Berarti tidak semuanya. Kayak gitu. Nah, alat ukurnya kita sebut dengan dinamometer atau neraca pegas. Jadi itu pengenalan dulu. Silakan ada yang mau ditanyakan. Narel. Aurelia, Beauty, Kedrik, Wang Dexiang, Gratel, Iskia, Lois, Galvan, Raivon, Michaela, Christian, Kelly, Clarissa, Daniel, Leoner. Mematikan kamera dalam rangka apa? Raivon. Ya ada? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Biar bisa lihat saya yang mau matiin kamera siapa aja nih. Ada? Ada tidak? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ya. Kalau kalau dibahas pasti ngerti, kalau dikerjain ulang pasti langsung pusing, Pak. Ini masih teori. Oke. Saya mau tanya dong, siapa di sini yang pernah menemani orang tua pergi ke pasar swalaya, pasar tradisional atau pasar modern?
Jangan malu ya. Nggak apa-apa. Karisa, raise hand. Lagi, wih, ini anak-anak yang berbakti pada orang tua nih. Good, nggak apa-apa. Kalau sekarang kan nggak bisa ya, karena kan lagi pandemi ya, jadi kita nggak bisa kemana-mana nih, mohon maaf. Oke, saya mau tanya nih. Pernah nggak beli benda atau beli barang di pasar, entah itu buah, entah itu sayur, kira-kira bagaimana sebutannya? Contohin deh. Mau beli apa, terus kira-kira gimana cara ngomongnya? Mau beli sayur apa gitu, berapa gitu. Saya anggaplah penjual. Ya bilang ke penjualnya, misalnya kayak, Mas mau beli sayur. Ayo. Apa yang terlintas? Maksudnya gimana cara nyebutnya? Entah kita nyebutnya gini kan pasti ya. Saya kasih contoh nih. Misalnya yang jualan si Sonia deh ya. Sonia lagi jualan sayur gitu ya. Terus saya selalu bilang begini, Mbak beli sayur apa ya yang biasa saya beli? Anggaplah, misalnya beli sayur sawi gitu ya. Saya mau beli sawinya dong, Mbak. 1 kilo. Nah, kira-kira ketika mendengar 1 kilo, apa yang ada di pikiran kalian? Dia masuknya besaran apa sih? Berat. Ya, berat. Beratnya ya, beratnya 1 kilo gitu. Atau misalnya kalau mau beli ke warung, pasti beli gula pasir gitu ya. Beratnya 1 kilo. Benar? Ya. Tapi kalau kita bilang ke, misalnya gini, ke pembelinya, ke penjualnya, misalnya Christopher jualan gula pasir atau beli jualan beras ya, toko-toko kelontong gitu, saya bilang, Mas, saya beli gula pasir dong, masanya 1 kilogram. Aneh nggak? Aneh. Aneh, tapi itu yang betul. Tapi itu yang betul. Serius. Nah, ini kita akan bahas. Masa itu berbeda dengan, kita sudah bahas masa itu di semester 1 kelas 1, kelas 7. Masih ingat tentang besaran ya? Ya, ada masa, ya salah satu besaran pokok itu massa, satuannya kilogram, alat ukurnya neraca gitu ya. Kayak gitu. Itu yang disebut massa. Jadi yang disebut massa itu adalah jumlah zat ya. Jumlah zat yang dikandung pada sebuah benda. Jumlah zat yang dikandung sebuah benda. Jadi misalnya gini. Dan dia biasanya tetap ya. Dia itu tetap. Maksudnya gimana? Kalau misalnya nih, Nathanael beli gula 1 kilogram. Kalau ke rumah bisa nggak berubah jadi 500 gram? Bisa nggak kira-kira? Bisa Pak, kalau misalnya dikurangin mah bisa gitu ya. Cuma kalau misalnya sama nih, nggak ada yang dikurangin, kira-kira sama, masih tetap 1 kilo atau enggak? Pasti Tadi tetap kan? apanya Pak yang dikurangin? Kan gini, kalau misalnya tadi Nathanael beli gula 1 kilo nih, di warung saya nih, saya jualan nih. Kira-kira ketika ditimbang di tempat saya 1 kilogram, terus Nathanael bawa ke rumah, kira-kira dia akan tetap 1 kilo atau berubah? Tetap 1 kilo lah. Kilo. Itu yang disebut massa tetap. Kecuali massa badan. Kalau massa badan kita bisa ubah. Dalam arti kita bisa bertambah atau berkurang gitu. Kalau misalnya kelebihan, massa badan saya kayaknya harus dikurangin Pak. Nah, itu bisa. Atau kayak saya harus menambah massa badan, itu bisa. Tapi idealnya di setiap tempat kita tetap gitu. Misalnya kayak massa badan saya 60 kilo nih sekarang di Bekasi. Terus tiba-tiba saya ke Tang City, kan nggak mungkin di 80 kilogram gitu ya. Kecuali timbangannya rusak. Nah, itu disebut dengan massa. Tapi kalau berat itu dia dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Kayak gitu.
percepatan gravitasi. Dan berat itu dia dari kata simbolnya W dari kata weight. Caranya nyari berat ini gimana sih, Pak? Dari massa dikali dengan percepatan gravitasi. Jadi kalau misalnya massa saya 60 kg dengan percepatan gravitasi 10, ya, berarti saya 60 kg dikali percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka berat saya di bumi adalah 600 Newton. Kayak gitu. Kalau massa badan saya, mau saya misalnya jadi astronot, saya pindah ke bulan, kalau kata orang Jakarta, Bekasi itu ada, ya oke, izin ke toilet. Kalau kata orang Jakarta, planet Bekasi adalah planet lain, ya massa badan saya sama, gitu. Tapi at least kalau misalnya beneran ada planet Bekasi, ini saya tinggal di planet Bekasi di luar dari bumi, yang percepatan gravitasinya beda, maka berat saya yang beda. Itulah sebabnya astronot itu bisa ngambang di bulan. Kayak gitu. Itu berat. Tapi bukan, ya, planet Bekasi lebih dekat dengan matahari daripada planet Merkurius. Kayak gitu dong. Sepanas-panasnya kami masih panasan. Saya nggak tahu sih, nggak pernah gini soalnya. Panas banget, yakin. Makanya saya bahas ini ke rumah saya, adem nih. Saya aja nggak pakai kipas angin. Berat dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Ya. Tapi berat ini bukan rindu itu berat ya. Itu quotes film ya. Jadi beda nanti. Dan percepatan gravitasi setiap planet, setiap tempat berbeda. Ya, jadi kalau misalnya mau kayak sekarang nih di di bumi itu 10 meter per second kuadrat. Kalau kamu pergi ke bulan itu cuma 1,6. Jadi di sana berat kamu lebih ringan. Tapi kalau kamu ke Jupiter, berat kamu akan lebih besar. Kenapa? Karena percepatan gravitasinya besar. Begitu. Makanya saya pernah bilang begini. Saya ketik ya. Kalian yakin dan percaya kalian ini pernah mendengar ini. Ada yang pernah mendengar kalimat itu? Benar ya? Pernah ya? Iya, benar. Kalimat itu bagus banget ya. Saya bilang begini. Saya ketik ya. Saya bilang begitu. Jadi berat itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Jadi kalau ada istilah segala sesuatu itu berat, maka percepatan gravitasinya juga tinggi. Jadi tapi nanti jangan sampai nanti kalau sudah PPKM selesai, terus misalnya disuruh beli gula ke pasar, terus kalian bilang, debat lah misalnya dengan pedagangnya ya. Misalnya Otto nih pedagang, terus Wilson mau beli, ya, anggap begitu ya. Terus Wilson bilang gitu kan, Bapak Otto, saya mau beli gula pasir, masanya 1 kilo. Nah, Otto sebagai pedagang, gimana tuh reaksinya? Masa apaan tuh Pak? Gitu kan? Iya, kata guru fisika saya, ya, kata guru fisika saya, masa
Itu massa, Pak. Gitu ya. Kan berat. Kalau berat itu Bapak bilangnya 10 Newton gitu ya. Yang ada nanti tidak jadi beli. Yang ada nanti baku hantam. Percayalah, ya. Langsung aja bilang misalnya kayak saya mau beli gula pasir 1 kilo kayak gitu. Jadi nggak perlu bilang berat. Gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan tentang massa, berat, gaya? Ngerti, Pak. Kalau tidak salah di SD juga sudah dapat sih tentang gaya. Seingat saya sih dapat ya. Tapi masih batas kayak kita tahu itu gaya apa, terus kayak misalnya apa namanya jenis-jenisnya ada apa. Nah, nanti kita bahas nih kira-kira gimana sih cara nyarinya gitu. Kayak tadi ada gaya gesek, itu dari mana kita tahu ada gaya gesek. Terus ada gaya, kalau gaya pegas kalian nggak pelajari di sini. Pegangan tali juga enggak, paling gaya dorong. Jadi kalau misalnya ada benda, terus masanya, misalnya kayak dorong mobil deh. Kalau kita mau dorong mobil sama dorong truk, kira-kira lebih berat mana sih? Nah, kenapa bisa dorong truk itu lebih berat? Mungkin kalau dorong mobil cuma butuh 2 orang gitu. Tapi kalau dorong truk misalnya bisa 5 orang. Begitu. Ya kan, ada yang mau ditanyakan? Udah sampai rusak. Ada yang sudah dapat buku? Yang dilihat buku saya ya. Ya sudah begini. Ada yang sudah dapat buku paket? Ya, betul. Ya, nanti bisa langsung baca-baca gitu ya. Bukunya jangan dijadiin pajangan di lemari buku ya. Jangan. Silakan. Oh ya, sama satu lagi tugas yang belum selesai, yang belum dikumpulkan, silakan dikumpulkan. Jangan sampai nanti nilai di raport PTS-nya kosong tuh nilai KI 4. Ada beberapa orang kemarin sudah saya sebut. Tolong dikerjakan. Karena semakin kalian lama telat, kalian akan berkurang nilai lebih banyak. Kalau tidak salah, saya sebentar ya, saya kasih tahu ya. Untuk telat berapa harinya itu. Oke. Oke, jadi kalau tepat waktu kan kemarin 15% ya. Kalau tepat waktu 15%. Nah, kalau telatnya sekarang sudah hampir 1 minggu, itu bisa berkurang 5 poin. Jadi sayang banget. Jadi seharusnya kalau tugas itu dikerjakannya tepat waktu. Kemarin ada yang tanya ke saya, Pak, ini saya kan deadline-nya jam 5, jam 17.00. Saya ngumpulinnya jam 17.05 gimana, Pak? Itu masih kehitung tepat waktu. Pokoknya selama 1 hari itu saya masih hitungnya tepat waktu. Tapi kalau sudah besoknya lagi itu sudah telat 1 hari. Gitu. Jadi besok-besok apapun pelajarannya nggak cuma di fisika, saya harapnya kalian ngerjain tepat waktu. Kayak gitu. Untuk remet PH besok kita ketemu mungkin antara 8A atau 8B sih untuk Zoom-nya. Nanti saya coba koordinasi dengan wali kelas. Jadi remetnya kapan, Pak? Mungkinan besok ya, besok setelah pulang sekolah. Oke ya, ada yang mau tanyakan nggak? Jose, Elvis, Sonia, Carla, Raifon, Hiskia. Udah siap-siap pada mau istirahat nih kayaknya. Ya, ada lagi? Silakan.
kalau ada something kalian bilang ya, maksudnya kayak Bapak kalau ngajar jangan kayak gini dong gitu. Nanti bilang aja nggak masalah. Silakan. Satu menit. Ya, 1 menit lagi kita istirahat nih. Doa dulu. Siapa yang doa hari ini? Nggak ada? Nggak ada juga. Oke, saya pilih deh. Saya ingin mendengar suara Anara hari ini. Jadi Anara, silakan doa untuk istirahat. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami selama kami belajar fisika. Sekarang kami ingin istirahat Tuhan. Berkati makanan kami supaya kami bisa memakan makanan yang sehat dan segar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.